Heboh, Hasnaini si wanita emas tersangka korupsi Waskita Beton. Kejagung menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan atau penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Prekes pada 2016 sampai 2020. Salah satunya adalah Hasnaini Moen atau yang dikenal dengan sebutan wanita emas. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Kuntadi mengatakan Hasnaini dijemput paksa petugas untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus tersebut. Dia telah mengenai rompi tahanan saat akan dibawa ke tempat penahanan di Rutan Salemba, cabang Kejagung Kamis petang. Selain itu, Kejagung juga menahan tersangka seorang pensiunan karyawan BUMN PT Waskita Beton Prekes bernama Kristadi Juli Haryanto. Sebelumnya, Kejagung meningkatkan status penanganan kasus dugaan korupsi penyimpangan atau penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Prekes pada 2016-2020 ke tahap penyidikan. Dalam kasus ini diduga kerugian negara mencapai 2,5 triliun. Dalam kasus ini, sebelum dua Hasnaini dan Kristadi, Kejagung telah menetapkan 4 tersangka. 4 tersangka itu adalah Direktur Pemasaran PT Waskita Beton Prekes Tbk periode 2016-2020, Agus Wantoro, General Manager Pemasaran PT Waskita Beton Prekes Tbk periode 2016 sampai Agustus 2020, Agus Prihatmono, Staf Ahli Pemasaran Expert PT Waskita Beton Prekes, Beni Prastowo, dan pensiunan karyawan PT Waskita Beton Prekes Tbk Anu Grianto. Sebelumnya, Hasnaini diperiksa sebagai saksi selaku Direktur Utama PT Misi Mulia Metrikal. Ia diperiksa sebagai saksi perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dan atau penyelewengan dalam penggunaan dana PT Waskita Beton Prekes pada tahun 2016-2020. Sebagai informasi, Hasnaini dikenal dengan julukan wanita emas. Hasnaini diketahui pernah ingin bertarung dalam Pilkada DKI 2017, namun gagal. Dalam diskusi pada 2016 silam, Hasnaini mengaku julukan wanita emas memang sengaja disematkan pada dirinya. Kala itu, dia menyebut emas sebagai kependekan dari era masyarakat sejahtera. Julukan wanita emas pun diakuinya dipakai untuk mencoba maju pada Pilkada Tangerang Selatan 2010. Stiker Hasnaini wanita emas pun diketahui sempat tertempel sebagai iklan di bus-bus kota di wilayah Jakarta kala itu. Lantas, apa peran Hasnaini? Hasnaini disebut menawarkan proyek ke PT Waskita Beton Prekes dengan syarat Waskita membayar ke Hasnaini yang merupakan Direktur Utama PT Misi Mulia Metrikal. PT WBP disebut ketut menyanggupi permintaan Hasnaini demi mendapatkan proyek pekerjaan konstruksi jalan tol Semarang-Demak. PT WBP melalui Direktur Utama berinisial JS dan KJH, seorang pensiunan karyawan PT WBP pun memberikan uang sesuai permintaan Hasnaini. Adapun jumlah uang yang dikirim seluruhnya berjumlah 16 miliar. Uang itu harusnya digunakan untuk membayar setoran modal pekerjaan, tapi sama Hasnaini malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Ketut kemudian merinci peran Hasnaini atau wanita emas sebagai berikut. Menjanjikan pekerjaan di proyek tol Semarang-Demak dan bersama-sama AW menandatangani surat perintah kerja nomor 003-M3 SPK-9 Romawi 2019 tanggal 18 Desember 2019. Namun, tidak dapat dilaksanakan. Yang kedua, memerintahkan staf untuk membuat dokumen penagihan fiktif atas material batu split yang tidak pernah dikirimkan ke BP Lalang dan BP Tebing Tinggi. Yang ketiga, menerima aliran uang dari PT WBP Tbk atas kontrak pengadaan fiktif material batu split sebesar Rp16,844,363,402. Kejagung menetapkan negara telah merugi atas perbuatan Hasnaini. Kejagung mengatakan kerugian negara totalnya 2,5 triliun. Hasnaini dijerat melanggar Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3 Junko, Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, Junko Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto, Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Itu tadi berita sementara
Sarah Husnaini, si wanita emas. Saksikan berita selanjutnya hanya di Gudang Nusantara. Jangan lupa subscribe channel ini.